Iya abangnya. Hari ini sehat saya semua. Terima kasih rekan wartawan udah peduli. Nanti kita setelah pertemuan. Kak Feby semalam itu bisa bertemu atau tidak sih Kak Feby? Jadi semalam tadi subuh kita datang ke sini, kita udah bertemu Virgon walaupun memang ada jeda kaca, tapi kita juga udah telepon dan video call juga. Virgon keadaannya sehat, sudah makan juga, bisa istirahat, tapi memang proses BAP masih dalam tahap ini ya, masih pengembangan. Jadi minta doanya kawan-kawan media semua, kedatangan kita ini yang kedua kalinya untuk dampingin adik, berikan kekuatan dan juga supaya cepat didampingin kuasa hukum. Ya semoga hasilnya bisa direhab ya. Harapan itu. Berarti kuasa hukumnya belum ada? Semuanya shock. Saya juga shock, Mbak. Kita kaget, kita juga nggak berharap ini terjadi. Mudah-mudahan di balik ini semua ada hikmahnya. Minta doanya aja, semoga berjalan lancar dan semoga cepat bisa ditanggulangi. Kak Feby dapat info Virgon diamankan itu dari siapa dan jam berapa sih? Ya, tadi malam memang teman gue saya, Risa Putri, ada kasih tahu saya, tapi pas saya buka handphone memang keluarga dan teman-teman media semua banyak kirimin ke aku. Tapi aku pikir kan itu belum valid ya, aku masih nggak terlalu percaya. Tapi pas sudah banyak naik semua media, baru aku kaget. Aku juga disitu tahu pemberitaan bahwa memang sekarang Virgon ada di Polres Jakarta Barat. Lalu kita langsung jemput Mami dan langsung kita subuh-subuh ke Polres ini dan sampai Virgon. Kurang lebih kita pertemuannya kita sampai sini jam 12 malam. Jam 12 sampai jam 2 malam. Hampir setengah 2, jam 2 lah. Jam 2 malam. Mungkin ada yang disampaikan Virgon atau sempat ada omongan dengan Virgon sudah atau seperti apa? Gini, singkat aja, kita kesampingan dulu permasalahan yang ada. Intinya aku nggak mau nge-push dia karena manusia juga semuanya juga pasti melakukan kesalahan dan aku sebagai kakak harus melihatnya, nggak mau menyalahkan siapapun karena dia juga punya permasalahan sendiri, aku juga punya permasalahan sendiri, dan aku cuma mau lihat dia, are you okay? Baik-baik aja, udah makan, saya istirahat, perlu baju nggak untuk dibawa, kalau memang ada barang yang perlu dibawa biar aku ambil, kata dia. Udah Kak, barangnya udah diambil, dibantu ke polisi. Udah, kakak pulang dulu karena kakak di sini nggak bisa lama. Besok kakak datang, mau dibawain apa, mau dibawain makan apa atau apa, titipan apa, langsung aja ngomong biar kakak kesini. Sesering mungkin, sebisa mungkin kita akan nyempetin waktu untuk ketemu adik. Oke, Kak, maaf sebelumnya kan katanya pihak kepolisian menyebutkan bahwa Virgon diamankan dengan teman wanitanya. Kenal nggak sih dengan sosok teman wanitanya tersebut? Seperti ini, aku nggak pernah kenal siapapun itu. Dan aku juga nggak tahu juga masalah ini, cuman yang aku dengar kabarnya juga memang tertangkap dengan seseorang, tapi seseorangnya siapa bener kita nggak pernah tahu, kita belum tahu. Virgon sebelumnya dekat dengan wanita dengan siapa? Nggak pernah tahu. Setelah ketok palu dengan Yanara kan dia janji memang mau fokus lagi bangun karirnya di rumah, ya cuma mau untuk anak yang kemarin, jadi dia memang mau fokus dulu gitu. Mungkin kenal wanita deket aja gitu, nikahnya nggak cepet-cepet juga. Berarti memang nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke, terima kasih. Itu aja dulu ya. Terima kasih kawan-kawan. Semoga kuat. Doain ya. Minta doanya sama-sama. Makan. Request apa request? Nanti ya. Oke. Udah ditunggu soalnya ya. Sebentar. Makasih ya Mbak. Terima kasih ya kawan-kawan.
Kenapa? Bu, monggo.
Enak kan udah. Dek, tolongin deh. Jangan demo. Jangan buat gede. Pak, makasih ya Pak. Tapi Mami masih belum bisa ngomong ya sayang ya. Sini aja Pak. Sini aja depan. Udah. Bikin jadi tinggi. Ya, silent ya. Oke. Selamat siang teman-teman dari semua media. Terima kasih kehadirannya. Aku di sini mewakili dari pihak Virgon. Aku kakak dari Virgon. Ini juga Mami. Terima kasih untuk waktunya. Kalian udah jauh-jauh capek-capek datang ke sini. Aku mau nyampein aja, Virgon dalam keadaan baik, Virgon dalam keadaan sehat. Tadi juga udah istirahat cukup. Cuma memang ini proses yang harus dilaluin. Prosesnya juga masih mungkin makan waktu sampai besok. Jadi untuk itu masih kita tunggu gitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Sebatas menguatkan sebagai seorang kakak, kamu gimana kabarnya? Sehat-sehat ya, yang kuat. Mudah-mudahan setelah permasalahan ini depannya kita lebih baik lagi. Apakah alasannya sendiri apa sih Kak? Ya masih belum bisa jawab. Ya gini loh, intinya aku mewakili aja. Kemarin kan dia baru ketok palu, baru cerai. Namanya orang, setiap orang kan punya permasalahan. Intinya dia nggak spill satu persatu, tapi intinya dia lagi pusing gitu, dia lagi stres gitu. Mungkin mohon maaf ya mungkin kecewa juga sih sebagai seorang keluarga, kenapa harus seperti ini. Tapi ya namanya hidup harus terus berjalan. Apapun itu, kadang-kadang kita ada di part yang nggak enak ya, gimana kita menyikapinya. Ya aku nggak mau ngejudge karena memang setiap orang juga bersalah. Aku juga nggak sempurna. Aku berharap yang terbaik untuk adik aku. Mungkin ini jalannya Tuhan untuk bisa nanti dipersatukan lagi antara keluarga. Memang kami ada bergesekan kemarin sama Mami. Mudah-mudahan dari permasalahan ini
ada hikmahnya dan hubungan kita Mami dan Virgon baik lagi. Abang menyesal tidak Kak sempat menyatakan Pastilah setiap hal yang nggak baik pasti menyesal. Kan semuanya kan nggak bisa diulang lagi yang terjadi ya. Dijadiin aja pelajaran. Aku cuma ngomong yang nggak mau yang berat-berat ngomong sama Virgon karena ini timingnya nggak tepat juga kalau aku ngomong berat. Aku nge-push dia, ngehakimin dia nggak. Aku cuma rangkul dia. Ayo yang kuat. Dan dia tadi bisa jalanin juga sempat nangis juga. Berarti tadi makin narkoba karena stres. Ya berbanyak hal ya, itu keseluruhannya lah. Pasti banyak pikiran intinya, banyak masalah, banyak pikiran. Mungkin dia butuh orang lagi ngedrop banyak pikiran terus tiba-tiba support lah. Itu Ya, itu support dari orang-orang manusiawi ya. Kak Febi, kan Bang Virgon ditangkap sama seorang teman ya. Itu tadi sempat ketemu juga nggak? Nanya nggak siapa? Enggak. Ini memang benar kabarnya mereka juga diduga tertangkap Virgon sama seorang teman wanita, tapi ini kan aku nggak mau mendahului proses penyidikan, bukan kapasitas aku juga untuk bicara, biar nanti kuasa hukum dan penyidik yang bicara karena aku nggak ada di tempat. Aku juga tadi di atas nggak ketemu perempuan itu, atau kalau memang Virgon juga tidak menemui, aku tidak tahu. Yang jelas aku mau ketemu bukan sama orang lain. Aku mau ketemu dari hati ke hati, deep talk sama adikku. Mau make sure bahwa dia baik-baik aja. Apa sih ceritanya, kenapa? Gitu. Intinya itu sih. Itu teman abang atau pacar abang? Kalau masalah pacar itu udah aku nggak tahu ya. Cuma mungkin ada di situ yang aku nggak ngerti. Karena kami tadi beda ruangan ya Mbak ya. Dia yang menjelas. Beda ruangan. Dan kami kesini pun juga entahlah ya nggak prioritas untuk perempuan itu enggak, untuk Virgon aja sih. Itu sih. Mungkin ada lagi. Dan kita nggak ketemu tanyain. Kak ya. Mami kayaknya shock banget tadi. Ya pasti lah. Mami kemarin pingsan, nangis. Sekarang udah bisa agak ngomong sedikit. Gimana Mami? Teman-teman media semua orang ya, saya rasa pernah melakukan kesalahan, tua, kecil, muda, besar sama aja ya. Hal ini tadi aku peluk anakku, dia minta maaf sama aku, dia bilang, "Mami maafkan aku nakal." Iya nak, maafin Mami juga. Mami berusaha menjadi ibu yang baik untuk kalian, meskipun kalian gak dibesarkan oleh seorang ayah. Saya cuma ngomong begitu saja. Saya yang stres, saya stres banget. Saya membuat asam lambung saya naik. Saya sesak napas 2 kali. Karena harapan saya tahu anak saya lagi mengalami goncangan hidup tentang keluarganya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bisa rangkul anak saya. Saya bilang, berubah ya nak, berubah ya. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Cuman itu sebenarnya Mami ada untuk kabur dimanapun, di setiap apapun. Ya, berubah. Yang sudah-sudah, lihatlah wajah ketiga anakmu. Cuma itu yang saya minta ya Mami. Mami, sebelumnya ada obrolan nggak sih, maksudnya kayak curhat gitu sama Bang Virgon sebelum kejadian ini? 1 minggu ini saya nggak ngerti, batin saya itu nangis, saya diam, tiba-tiba saya tarik, itu saya sepertinya sedih, nggak tahu apa yang saya rasakan. Saya sedih, diomelin orang enggak, ngapain enggak, tetapi mungkin itu naluri seorang ibu ya. Saya nangis, saya nggak tahu apa penyebabnya saya nangis. Saya denger lagu kemarin sama Pisa. Jadi dengerin lagu di tip ini saya puter-puter. Kayak seperti apa ya Mas ya, Mas Mbak media ya, kayak seperti karena kan Mami waktu itu ke rumah ya, kayak ada firasat gitu. Saya juga puter-puter lagu Abang itu berkali-kali. Sampai Kak Febi bilang, "Kenapa Fis?" "Enggak. Tapi kok pengen nangis ya?" Demi Allah ini, demi Tuhan ini ya ngomongnya saya. Mami juga gitu. Kok inget Virgon ya, kenapa ya? Entahlah ya, itu sebelum kejadian ya. Berarti bisa dikatakan Mami ada firasat berarti ya? Iya. Saya firasat, saya berdua dia ini lagi main live di TikTok. Iya. Saya bilang,
Kami berdua ngobrol lagi habis dari tempat tidur, dia ke ruang tamu duduk, aku ngekor ke ruang tamu. Nah ini mah lagunya nangis. Aku gini, kok batinku kok nangis ya? Biasanya aku kalau merasakan seperti itu pasti ada yang ceritain atau mungkin ada yang terjadi gitu kan. Mami tuh sampai Cuma tunjukin foto-foto Virgon kecil, Kak Feby kecil. Mami kenapa begitu? Kenapa ya nak ya, Mami ya? aku sedih tapi gak ada penyebabnya. Iya aku bilang. bener, kayak Aku kami menangis. berdua satu hari sebelum juga ya Kak ya. Fis, kenapa kok lo sebut Biasanya kan Virgon gitu? biasanya kan dengar lagu Virgon kan paling 2 lagu udah gitu kan. Iya, ini terus ini terusan. 1 album gitu, panjang. Ibu yang mana mami yang bikin nangis? Semuanya Mbak. Habis Yang ini, diari setelah depresi. ini. Dari depresiku, aku sama tunjukin dia lihat aku gue Surat Cinta lihat Rockstar, semua Virgon disetel. main gitar, Ya, aku kami nyanyi. nggak sadar aja memang ya apa yang mau terjadi itu secara alam sadar kita itu kita tuh nggak sadar memang. Saya nggak tahu anak saya di sini. Saya pikir cuma baru 1 malam kemarin, ternyata sudah 2 Ternyata hari. sudah 2 hari Virgon. Tapi sebelumnya pulang ke rumah nggak? Enggak. Berarti Virgon kan kos. Kosnya di Kan mana? setelah bisa dari Inara kan itu rumah kan memang ditinggalin sama anak-anak dan Virgon kan hengkang dari rumah. Nah dia untuk sementara tadi kan dia punya cita-cita dia mau beli rumah lagi, aku semangatin, tapi kan perjalanan kan ini beda lagi ya. Untuk sementara dia kemarin memang sewa tempat gitu di daerah Jakarta Barat, Bukan ngekos ya, bukan ya. ya ya pokoknya intinya di daerah Jakarta Barat. Kak, sorry Kak, yang bener nih ngekos apa gimana? Soalnya Ya, kan kayak dari residen ini gitu lah. Kayak residen gitu loh, Mas. Kurang lebih begitu ya, sama lah ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.